SD ingat banget itu malah terjun ke dunia voli gua. Voli. Nah, masuk semi profesional itu ketika gue ditawarin tim Kairo Indo Futsal. Kairo amatir. Tim amatir. Dia sekali satu gulung 100.000 habis lah mati gue. Gue dibayar besar sana main 200-300 buat ini aja habis 100. Iya. Belum bensin segala macam. Hitung-hitungan dong namanya duit tarkam enggak punya duit ya kan. Akhirnya gue beli pakai isolasi AC. Bercandaan dia orang gue nggak fokus gue lipet lapangan. Gue gimana aja gue. Nah, kok kaku lah hati gue. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bertemu dengan kita. Bener banget. Yang pastinya di YouTube channel kesayangan kalian, yaitu Saka Futsal Camp. Di acara apa ini, Cil? Di balik lapangan Ada cerita. Pastinya nih ya, kalau udah ada di sini nih di balik lapangan ini kita lagi di rumah Opoy masih ya, udah pasti ya. Kayaknya ini bakal jadi Seterusnya ya. Rumah Opoy bakal jadi seterusnya, kita di rumah Opoy datengin para pelaku futsal nih. Iya, benar banget. Ya. Nah, nih sekarang nih hari ini kita mau datengin siapa, Cil nih? Kali ini kita gara-gara kemarin kita sudah bahas yang berbau yang mukanya keram. Iya, benar banget. Yang mukanya keram. Katanya dia minta diundang, mau klarifikasi. Katanya dia minta klarifikasi. Katanya, wah itu nggak benar tuh kata dia. Katanya nggak benar. Mau bahas dendam nggak? Katanya nurunin harga katanya. Turunin harga. Harga apa gitu diturunin kan? Berarti kita datengin pelatih fenomenal. Dia sekarang jadi pelatih. Ya kan? Iya gak? Oke, langsung aja lah. Langsung aja. Gak usah bertele-tele, kita sambit nih. Aduh, kita sambut dong. Oke. Jangan kayak gitu. Tetap harus kita sambut. Kita sambut. Kita sambut King Abdel. Bukan. Oh, bukan. Teman. Bukan. Ini dia Eka Sanjaya. Selamat siang. Siang. Aduh, ini yang bikin berita gua jadi booming nih gara-gara podcast di sini nih. Aduh. Sudah hadir. Ini kayak panas juga nih di bawah ya. Enggak ya? Aman ya? Aman, deg-degan dikit aja. Takut ada pertanyaan-pertanyaan yang yang bikin gua deg-degan. Ini siapa aja kalau di sini? Gimana ya, Coach? Bilang gila, Coach. Gua kenal Eka lama loh. Kayak, manggil Coach apaan sih? Jadi gitu, Cil. Karena teman kan. Apaan sih? Karena lu selalu sama dia terus ya. Iya, apaan sih? Jadi gitu. Apa bareng dia, semua bareng. Minjem gitu ya sama gua biasa. Aduh, nggak usah dibahas. Karena jatuhnya nggak minjem, minta. Dia tahu diri ya. Nggak balik soalnya. Lu tinggal dulu bentar ya, kebetulan lagi Enggak. Kalau minjem duit apa tinggal chatting aja, enggak apa-apa. Biasa begitu kayak emang. Oke, Coach. Coach atau Eka, Bung Eka aja ya kali ya? Atau gimana? Lu gini deh, gue tanya sama lu mau manggil apa? Bung. Ya udah. Bang dong, Bang. Kalau Bang gak enak. Kesana tua banget cuy. Coach aja lah ya. Coach. Kemarin Abi Usman yang botak-botak itu panggil apa tuh? Abi. Oh ya Abi. Arab sih soalnya. Iya. Gua nggak ada Lu Arab. Abu. Bu gosok dong, nggak usah. Bebas lah. Bung boleh, Eka boleh, Coach boleh. Langsung aja nih, Man. Ya lu dong. Bang. Ya. Ceritain dong, Bang. Awal pertama kali lu kenal futsal dari mana? Terus ya sampai lu akhirnya bisa sekarang jadi pelatih, kan? Jadi pelatih. Sebelum jadi pelatih mungkin awalnya gue nggak ada kepikiran bisa jadi terjun di dunia futsal kali ya. Lu bisa lu ceritain tuh dari lu kecil tuh. Lu, ini gua awalnya mungkin dulu pernah main bola apa segala macam kan banyak cerita-cerita yang sebelumnya yang orang nggak tahu juga ya. Sakit hati dari bola pindah ke futsal. Itu kayak kemarin kayak gitu. Iya, sama yang punya banyak Opoy. nah, mungkin kan dulu kan ceritanya beda nih, Bang. Mungkin bisa diceritain. Beda kalau gue memang nggak pernah tahu ya kalau misalnya gue ada di penghasilan atau mungkin bisa terjun ke dunia futsal. Karena dulu zamannya gue kecil, gue nggak kenal olahraga malah. Gue taunya cuman ngaji, main gundu ya kan, main ngaji tuh. Tapi karena ngaji gue agak berantakan dikit ya kan. Ngajinya beda ya kan. Terus akhirnya lari lah. Waktu itu gue kelas 4 SD, ingat banget itu malah terjun ke dunia voli gue. Voli. Gue ikut
ya akan dibilang akademi kali ya. Jadi kayak tempat les main volley gitu. Gua ada di tim namanya Volos kalau nggak salah itu. Itu latihan di Seroja sama latihan di dekat belakang rumah gue. Sampai kelas 3 SMP. Sampai SMP pun gua nggak main futsal cuy. Main futsal. Gua main volley. Apalagi gue SMP yang lumayan pamor ya kan, cewek cakep-cakep lumayan ya kan. Tapi enggak, memang sejarah begitu. Terus masuk ke sekolah SMK, kalau gue di SMK 26, gue sempat volley dulu tuh, ikut olahraga volley, oke volley. Ikut turnamen sekali, namanya SMK kan. Wah gila pakaian serem-serem, gue main volley, wah gue nggak ada progres kayaknya di volley nih. Nah, dari situ gue terjun lah ke futsal. Pindah ke eskul futsal, ditambah kebetulan banget dulu SMP gue tuh SMP-nya cukup terkenal tuh buat dunia futsal lah. Gue pindah ke sana padahal gue bukan orang futsal kan, tapi memang teman-teman gue di SMP udah anak futsal. Nah di situ gue ditunjuk sama pelatih gue sama guru olahraga. Siapa futsal? Saya, gue bilang. Terus kamu posisi apa? Gue diem dulu tuh. Apaan ya orang? Kiper. Langsung gue di situ. Jadi gue benar-benar nentuin jadi kiper itu ketika gue kelas 1 SMK. Gue nentuin gue kiper karena gue tahu progres di situ, peluangnya gue ikut jadi turnamen itu di kiper. Dan karena memang gue posisinya dulu di volley kan libero kan yang bahan gebokan tuh. Dia udah sering gue seneng deh nahan bola digebok muka apa segala macam. Udah aku kiper. Nah itu sejarah awalnya tuh masuk ke ke futsal. Habis itu udah di futsal, ya biasa kalau futsal gue malah kayak tarkam ya, seminggu sekali gue dipanggil buat angkat piala. Ya alhamdulillah lah, prestasi lah zaman sekolah itu. Nah masuk semi profesional itu ketika gue ditawarin tim Kairo Indo Futsal. Amatir. Tim amatir. Dia ikut dulu namanya Liga Nusantara lah, terus ikut Kit Futsalismo, ikut main futsal turnamen sampai jam sosek internasional. Yang waktu itu gue jadi di situ semi profesional gue awalnya. Gue ikut di sana sampai gue lulus kuliah, dan kuliah pun waktu itu gue dapat beasiswa alhamdulillah. Di mana Bang Eka? Di kampus TBP yang tercinta. Siapa tahu gue ngomong gini masuk S2 kan gratis lagi beasiswa. Sampai gue lulus. Si otak kuat S2. Gue lulus di situ, gue masuk jadi pemain, tapi gue lulusnya jadi pelatih cuy. Itu ceritanya. Karena waktu itu gue masuk ke sana usia gue udah lewat. Jadi cuma berapa tahun gue kuliah di sana. Ada Livuma kalau nggak salah ya, Liga Futsal Mahasiswa kalau nggak salah ya. Itu umurnya cuma batas udah pakai umur ya. U23 apa 24 iya, gitu. 23. Akhirnya gue udah lewat sama rektor gue, ditanya, "Udah coach bantu-bantu di sini kayak jadi pelatih." Gue. "Oh yaudah Pak, yang penting beasiswa gue aman dong ya kan." Gue ambil lah di situ. Gue ngambil lesson tahun 2016. Lesson 2016. Udah langsung lesson 16. Apa maksudnya pelatih kiper tuh? Enggak, kalau di futsal itu sebenarnya nggak ada spesifik untuk saat sekarang. Jadi lu nasional terus AFC, dari AFC level 1 lu baru mau ngambil level 2 atau lu ngambil spesifik kiper atau pelatih fisik. Gua ambil di situ, dan itu berkat juga senior gua di kampus. Karena gua masuk ke STBP juga karena berkat pelatih gua. Dulu gue sebut ya, ini menurut gue ada jasa juga buat perjalanan karir gue. Ada Coach Donjol, waktu itu nawarin gue beasiswa di STBP. Donjol kan yang kemarin habis ngelatih tim Liga Pro ya kan, terus tapi memang tidak bersahabat dan memang dia harus berpisah ya. Itu senior gue dan itu guru gue. Dia ngawarin gue di sana STBP, habis itu ditawarin lagi. Waktu itu sempat gue lagi di Semarang kalau nggak salah, gue gitarkam, dia telepon, "Lu siap gak nih 2 minggu ngerantau, 3 minggu deh." "Wih, kemana nih Bang?" Gue bilang, "Lu siap jadi pelatih kiper ya?" "Di mana Bang?" "Di Ravelli." Jadi gue pertama awal ngelatih Ravelli Padang ya? Padang. Jadi benar-benar awal gue ngarir terjun ke dunia pelatihan itu awal batu Ravelli. Itu pun gue datang ke sana gue belum punya license Pak. Serius, itu rezeki banget menurut gue ya. Karena gue datang sana nggak dapat belum punya license, cuma gue ngebantu Coach Donjol buat di Linus karena gue nggak tahu regulasi seperti apa. Di sana lagi ada pengambilan license. Oh, jadi pas banget tuh pas ya. Pas banget. Langsung di Padang berarti. Di Padang, di situ ada 1 orang, 2 orang apa 1 orang itu ada yang ngundurin diri. Karena waktu itu minimal tuh 20 orang. 20 orang. Ngambil license. Nggak lama, gue lagi latihan pagi, nggak lama selesai latihan pagi, gue mau istirahat di mes karena ada mesnya juga di Ravelli, di Padang tuh lapangan Ravelli. Bang Pesku datang sama Efrem, instrukturnya. Dia ngeliat gue dong, kan ngapain di situ? Tanya sama bos gue tuh, Pak Haji Yasman tuh, itu yang salah satu juga jadi jasa buat gue tuh. Dan itu dia ngomong sama gue, apa itu kurang, udah Kak aja mau nggak tuh ngambil license? Karena untuk berhubung untuk memenuhi kuota, dan memang jadi nanti gue itu rekomendasi dari AFP Sumbar. Akhirnya gue ngambil license di situ. Langsung gue deg-degan juga kan, belum ngerti apa-apa segala macam. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik lah di situ. Udah ngambil di situ, megang Linus di Semarang. Terus gue megang juga tim STBP juara 5 nasional 3 kali berturut gue pegang. Gue nemenin Panji waktu itu 3 kali berturut masuk nasional dan juara sekali, dan 2 kalinya jadi finalis.
Itu di pelatih. Kalau udah main ya lu seperti kemarin yang ceritakan dari yang itu dulu gue pelatih gue ya itulah Abi Usman sama Sayan Karmadi itu di Porda. Itu perjalanan futsal gue di sebagai pemain waktu itu dari SMK itu masuk ke kampus, dari kampus gue ngambil dapat Porda gitu. Berarti level tertinggi lu sebagai pemain Porda. Ada lagi sebenarnya liga tandingan cuy. Liga tandingan yang ini dong. Dulu sempat 2014 kalau nggak salah. 2014. Itu pakai anak-anak Porda tuh namanya Brilian. Brilian. Ya Pak Ikhlas dulu yang punya. Pelatih kepala Bangsayan, asistennya Bang Abi Usman, yaitu di liga tandingan tuh di Palembang. Jadi tuh yang nggak tahu nih liga tandingan itu pas PSSI lagi dibekuin. Benar. Ya PSSI lagi dibekuin, liga futsal dibekuin, diadakanlah liga tandingan di Palembang nih. Nah, dan salah satunya pesertanya peserta apa ya? Di tim-tim besar juga tuh ada Pelindo. Ada Pelindo benar. Terus juga ada JCT, JCT. Trunajaya. Ya. Wah, itu tim-tim besar juga. Ada juga dulu yang tim bagus itu Bam Sumsel. Bam Sumsel itu saya Haidar, Terry. Wah, itu gila juga tuh pemain-pemainnya. Nah, situ gue main liga tertinggi gue waktu itu. Benar. Setelah itu ya udah gue beralih ke pelatih. Gitu. Dan akhirnya Sampai sekarang alhamdulillah sampai bisa penghasilan gitu. berarti berawal dari Tatap. iseng-iseng coba-coba dulu nih ya. Coba-coba dulu. Enggak ya iseng coba-coba di futsal ya kan karena karirnya Di volley. Di volley. itu aja gitu. Itu aja mandek. Gitu. Berarti lu volley emang cuman sekedar ekskul aja gitu Bang ya? Sekedar itu aja, yang penting isi waktu luang itu. Karena gue waktu itu main volley ya, karena gue suka olahraga, tapi gue bingung gue olahraga apa nih. Dan gue belum kenal futsal itu waktu itu SMP, SD tuh. Akhirnya kenalnya di SMK, ada sama SMP itu. Berarti waktu kecil lu nggak ngerasain sama main bola-bola plastik? Kagak bisa. Orang sampai sekarang pun kadang gue juggling belum bisa, Pak. Serius? Gue mau juggling, lu nyari bola sekarang gue juggling, nggak bisa gue. Nggak bisa, bukannya nggak bisa benar ya, bisa cuma 1, 2, 3 doang jatuh gitu loh. Gue serius aja, sampai waktu itu pas di SKN tuh diketawain gue sama anak-anak. Kok lu serius Bang nggak bisa juggling? Apalagi sama Teli, seneng banget ngecewain gue. Udah, wah lu Pe gimana sih? Ya yang penting gue bisa ngelatih, gue ngelatih gue begitu aja. Sama sekali. Kecilnya bukan laki-laki banget ya. Bener ya? Bukan. Ya kan yang sampai sore tuh dipanggilin, pulang, udah tanggung 1 gol ya kan, 1 gol pulang. Cowok-cowok tomboy. Cowok. Bias, berarti Bang Eka dulu pada saat pas masih kecil-kecilnya yang bagian gini, ayo. Kecil ultras. Kecil jadi ultras. Cuma nonton doang. Kecil jadi. Tes Osro. Osron ya. Esron, ya kan, plastik, ya kan, ayo. Itulah sejarah gua kepikiran sampai sekarang juga alhamdulillah banget lah waktu gue dapat rezeki di futsal gitu kan. Dari pemain mungkin gua ngerasa gua gagal lah karena belum bisa sampai top perform. Tapi pas lagi dapat kesempatan gua ngelatih megang Linus, dapat kesempatan megang tim Linus dari Semarang waktu itu, megang tim STBP, dan puncak karirnya itu ketika tahun 2016 setelah gua bawa STBP juara pertama kali di nasional, gua ditawarin tim liga. Sebenarnya ada 2 tawaran awalnya. Ini cuma mungkin belum banyak yang tahu ya. Itu ada sedikit senior gua di kampus namanya Saldi. Waktu itu namarin ke BTS. Sempat nawarin hubung gua halus sekarang pelatih. Jadi waktu itu ngomong, lu ngelatih di mana sekarang? Mau nggak naik liga? Gue bilang, wah belum Bang. Dulu masih abang-abangan kan, masih abangan gue. Jadi nanti gue coba rekomendasi nih, gue mau ke BTS ya gitu. Oke, segala macam. Terus gak lama ada lagi senior gua nih. Wah, gua dididik dari dia kecil dari nggak bisa main futsal bisa jadi futsal. Bang saya ngajarin gua ke Permata Indah Manokwari. Akhirnya karena gue juga sambil nunggu BTS juga belum ada yang pasti banget, gua bilang udahlah yang benar-benar aja dah. Itu Bekasi Connection. Ya, itu dia Bekasi Connection buat naikin nama kota Bekasi walaupun kota Bekasi ya seperti itu. Waduh. Kita dibahasnya nanti. Jangan ya. Mau Cil. Kira cari masalah, sih gue kasih tahu aja. Yang dari masalah. Di Permata karena gue di Porda bareng sama dia, gue jadi kerja bareng sama Abi sama Bangsa itu dari gue jadi pemain sampai gue jadi pelatih. Sampai saat ini alhamdulillah gue ada di tim Sadakata, ya pelatih ya Bang Sayan Karmadi itu dia. Jadi udah tahu otaknya dia. Jadi lebih enak lah. Sempat berpisah ya itu pas di SKN aja. Berarti naik-naiknya itu pas SMA lah, futsal ya. SMA, SMA tiap minggu gue kepanggil ke depan kalau gue pacara. SMK juara lagi. 1, widih. SMK laki semua. SMK di SMKM 26 Pembangunan Jakarta. 26 Pembangunan. Di Romangun, belakang deket UNJ. Itu barengan saya Cahyo ya. Cahyo. Gue dulu Cahyo, lu ada pemain tarkam namanya Matlay, Yoga, Fugu. Itu tim tarkam yang jadi pemain liga itu Cahyo. Sekarang di tim Pendekar. Itu malah senior gue di atas gue setahun. Gitu. Dia main bareng sama Cahyo tuh.
Tapi kalau sekarang buat kerja sama jadi dia pemain gue pelatih belum pernah. Belum pernah. Ya semoga insya Allah tahun depan, kita nggak tahu rezeki dan tahu apa nggak kan, kayak gitu. Amin. Ya Allah. Amin, amin, amin. Mau ada rencana tahun depan kemana? Aduh. Ya selesai tahun ini dulu aja. Kalau bayang-bayang kalau udah ada, tapi ya kita nggak ada yang tahu futsal Indonesia perkembangannya sampai mana kan gitu. Jangan ngebongkar sekarang, liga belum selesai ya. Bos gua nonton ini, set di-cut setengah musim gua nih, bro. Aduh, bikin masalah. Emang ini podcast kadang bikin masalah sih sebenarnya. Bukan mengklirkan masalah, gua sih mau klarifikasi tentang isu ya. Itu nanti. Oh nah, pelan-pelan. Kenapa udah bahas musim Kita depan? pengen tahu juga nih siapa, mungkin ada yang nggak tahu siapa sih Eka gitu, kok tiba-tiba dia namanya bisa ada naik gitu Eka, kok tiba-tiba dia bisa ada di SKN ya kan? Itu di SKN aja gue sempet juga gue nggak apa ya bahasanya, gue tuh nggak percaya karena setelah 2016 gue di Permata dan alhamdulillah gue peringkat 3. 2017 itu 2016 17 18 lah ya, 2018 itu gue sebenarnya off ngelatih gue setelah gue megang Permata. Setelah memegang Permata ya. Walaupun di situ ada beberapa tim di Jakarta nawarin gue. Oke. Ya ada. Tapi kenapa nggak diambil saat itu? Saat itu ada banyak pertimbangan. Pertimbangan dalam artian gue masih belum yakin di futsal itu ada kehidupan gue dan bisa bahasanya kalau menurut gue ya bisa nggak nih nantinya bisa nopang keluarga gue nantinya. Akhirnya gue itu fokus, gue juga punya usaha kan. Gue fokus ke konveksi dulu nih, ngedein tim vendor gue dulu namanya tim Baraka. Jadi gue ngedein Baraka dan sambil di situ pertama kali gue bikin akademi goalkeeper. Karena gue ngerasa gini loh, gue nggak ngelatih liga, gue nggak dilatih akademi paling itu lagi boomingnya jadi pelatih kepala, megang akademi atau sekolah ya kan gitu atau kampus. Nah gue bikin lah Clipper karena gue berpikirnya gue tetap pandangan gue atau senior gue lah ya, gue gitu senior gue tuh Bang Sayan punya SSF, gue tahu sebelum dia ngelatih liga dia akan mencoba formulanya itu di SFF sebelum dia masuk ke tim liganya. Kepake nggak nih? Bisa nggak nih? Bahasanya kalau bahasa kasar gue bilangnya kelinci percobaan. Percobaannya. Nah, gue juga berpikir kalau gue nggak seperti itu, gue nggak akan bisa nih nemu formula ketika gue ngelatih liga. Akhirnya gue bikin lah namanya Dev Goalkeeper Academy. Gue dibikin itu akademi itu dan gue ngeliat dan memang teman anak-anak itu ada menengah ke bawah. Jadi gue waktu itu gue kerja ikhlas dalam artian gue berpikir yaudahlah gue nggak dapat apa-apa, yang penting gue dapat ilmu buat gue pribadi dan gue bisa ngebagi ilmu ke teman-teman juga di situ. Itu kalau nggak salah per datang cuma 5.000 sama 10.000 sih kelasnya. Ada bayar nggak ada, ya udah. Lapangan gue dapat bos-bosan gratis. Cuman setiap latihan gue kasih minum. Kadang pulang gue cuma bawa 60.000. Itu biasanya 20.000 bensin. Cebannya gue biasa buat pulang tuh beli somai di jalan. 30.000 gue kantongin gitu. Itu zamannya tuh sampai gue sambil ngelatih, sambil bangun Dev Goalkeeper, sambil juga bangun usaha. Kayak Obay ini nih. Jalan beli somai. Iya. Somai the best bro. Perjalanan beli somai kayak Obay. Ini cocok ya kan. Ketemu juga di Jakarta ya. Ini kan tuh somainya aja. Ada abang-abang. Beda dong. Somainya bisa jadi terkenal kan, Iya, viral. kan. Somai atlet tuh. Tapi itu Dev Goalkeeper itu awal ya. Sebenarnya gue tahun 2000 itu gue lagi ngikut sama Bang Yao. Bang Yao itu ingat banget gue tuh dia mau bikin akademi goalkeeper. Mungkin itu pencetus utama bikin Dev Goalkeeper akademi kiper ya yang gue liat di Indonesia karena waktu itu belum ada tuh. Gue ngikutin dia meeting, cuman karena Bang Yao sibuk timnas, sibuk liga juga, jadi nggak jalan-jalan nih. Gua kosong, dalam artian gue terkadang juga kadang mikir, anjir gue siapa nih, gue bilang. Gue bikin Dev Goalkeeper Academy siapa? Mau nggak ya? Ada orang mau gitu. Akhirnya gue pikir, yaudah anak-anak semua yang kenal sama gue, anak-anak sekolah, yang kuliah, mau ikut gak sama gue nih? Yaudah si kelasnya dulu, karena gue penting ada dulu nih akademi. Itu gue suwun juga, mungkin masih ada bukti chatan di IG, kalau nggak salah gue DM Bang Yao sama DM Bang Ales, gue izin Bang bikin akademinya Bang gitu. Boleh nggak? Karena gue nggak tahu nih, gue takutnya ngelangkahin senior gue. Tapi alhamdulillah nih 2 senior ini mendukung gue. Lanjut Kak, boleh, bagus gitu kan. Gue jalanin sampai saat ini alhamdulillah ada beberapa cabang nih Dev Goalkeeper di Kebumen, ada di Bogor Timur, ada di Purworejo, di Tasik, sama di satu lagi di Gresik. Ada 5. Tapi ya berjalan segitu aja lah, insyaallah. Dan mulai dari akademi Dev Goalkeeper itu karena emang gua percaya banget tentang sedekah lah. Sedekah itu bukan hanya duit cuy, ilmu, jalan. Nggak lama itu gua sama sekali gua nggak kenal sama keluarga SKN. Gua nggak kenal sama bosnya, gua nggak kenal pemainnya juga. Pemain ada lah tapi nggak tahu deket. Tiba-tiba gua di calling langsung sama owner sendiri, Boseno. Di DM suruh kasih suruh bantu, mau nggak Mas bantu SKN. Wah,
Gue lihat SKN ini waktu itu musim itu lagi dipegang tim ini kan pakai pelatih asing kan. Iya. Gue sempet gue gimana ya, gue bisa nggak ya ngimbangin. Tapi gue dengan adanya ilmu di drift goalkeeper, gue punya formula, cobalah. Akhirnya juga di situ kebetulan banget di situ ada Teli. Teli waktu itu kan sama gue di Permata. Iya, Jadi gue sama dia udah punya kedekatan yang bagus lah untuk bangun chemistry. Dan itu akhirnya gue di Permata ngebantuin Boseno dan ngebantuin juga Coach Alvaro. Sekarang tuh jadi teman dekat gue, dia orang Spanyol. Alhamdulillah musim Spanyol. Iya. nemenin dunia lapangan dan luar lapangan itu gue. Target. Karena itu ya itu bisa dibilang target sih. Target. Babu ya target jadi. Nah, Bang, lu kan, tadi lu udah cerita panjang banget tuh sampai nggak ada jeda kan. Jadi lo bingung juga, gue tanya bingung kamu nanya apa, gue tahu kalau muka kosong soalnya sih. Enggak, gua mau nawarin kalau haus minum. Oh, iya, minum. Sekarang udah ada minumnya. Udah ada isinya, gara-gara Ada. dia nih. Yang tentang Obay. Iya. Lu orang ngomong nggak dikasih minum. Iya, doi nggak tahu. Ada minumnya ya, lihat nih. Ada air putih, Bro. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu nih ya. Nah, yang penting mah ada ya. Biar nggak dikomen lagi nih, akhirnya dikasih minum Iya. gitu ya. Nih buat sponsor yang pengen masuk ya, jangan lupa nih ya. Kopi kalau bisa nih. Iya, sekali post ini lumayan ini. Nah, ini nonton 10.000 atau 1 juta nih bisa nih. Amin. Min. Amin. Nah, Bang, lu kan udah perjalanan lu tadi dari lu SMA, lu gak kenal futsal, ya kan, habis itu lu akhirnya lu jadi pelatih pun dadakan gitu kan, maksudnya nggak kepikiran gitu. Nah, yang gue mau tanyain tuh Bang, setelah lu jadi pelatih nih, apa yang lu dapet gitu? Maksudnya, wah ternyata futsal bisa Menjanjikan ya. ya menjanjikan gitu. Apakah ternyata banyak juga nih perjalanan yang harus gua jalanin gitu, apa lu udah set tiba-tiba gitu? Kalau gue sih banyak belajar tentang gini. Memang di futsal itu untuk saat ini, mungkin saat ini gue udah mulai berkembang ya. Iya. Kalau tahun dulu zaman gue jadi pemain, banyak pemain teman-teman gue ditawar jadi liga itu nggak mau cuy. Karena dulu masih banget regulasi, banyak pemain liga nggak boleh tarkam. Iya. Dulu bahasanya. Apalagi tarkam kalau di Jabodetabek setiap minggu cuy. Iya. Bener gak? Nah. Dan tidak tutup mungkin yang saat ini banyak pemain yang jadi dari tarkam. Iya. Karena nyari pengalaman segala, walaupun nominalnya tentang duit kan. Iya. Nah tapi sekarang mulai ada nih. Kalau menurut gua futsal itu kalau sudah entertain itu akan lebih menjanjikan. Iya. Itu pasti. Betul. Dan sekarang alhamdulillah udah ada kita ketua futsal kita juga kan Aritanu yang notabene punya MC disiarin TV. Yes. Itu juga mungkin jadi pemacu juga tim-tim besar atau tim-tim untuk menggaji pelatih dengan atau pemain dengan layak. Tapi untuk secara nominal untuk saat ini lumayan daripada tahun sebelum yang gua tahu ya. Yang gua tahu tapi gue selalu bilang sama tim pemain-pemain gue ketika gue satu tim, gue selalu bilang gini, ketika lu ada di atas, ketika lu punya penghasilan di futsal, kita ini sebagai pelatih dan pemain, gue bilang kita itu freelance. Jadi lu ada kerjaan lu kerja, nggak ada tim lu ngelatih dan lu latihan, nggak ada tim ya lu nganggur, nggak saya gitu. Ketika lu ada, itu sebisa mungkin ditabung cuy. Dan gue selalu bilang, mensa siapapun, lu buka usaha. Jadi kalau menurut gue untuk saat ini, untuk lu ngegantungin banget hidup lu sama futsal, masih belum untuk saat ini. Mungkin kedepannya, apalagi sekarang udah ada Asyap tuh, Betul. ya kan, pendekar, ya kan. Asyap. Pendekar itu ada pembinaan Atta Halilintar. Itu Ya. menurut gua akan membantu secara komersil, secara benar-benar. entertainnya. Itu yang diharapkan karena kita melihat Liga 2 dengan adanya Raffi Ahmad, Iya, Atta Halilintar, ada Putra Raja. Siregar, segala macam itu kan jadi naik brandingnya. Itu yang dibutuhin futsal sebenarnya menurut gua. Betul. Jadi untuk saat ini, buat teman-teman semua, apalagi banyak akademi, jangan pernah menurut gue jangan pernah ragu lah untuk mendalami dunia futsal atau jadi penghasilan. Tapi kalau gue nyaraninnya seperti ini, kalau ketika lu masih usia 23-24, lu belum mendapatkan kesempatan kayak contoh main Liga Nasional, Liga apa di universitas atau misal Pokari atau Hidro, lebih baik lu fokus belajar, lu kerja. Tapi kalau dari zamannya akademi lu diikutin akademi, itu ikutin under 16, AFI itu kan ada tuh. Terus lagi U19, U23 punya kesempatan apalagi main FFP 20, lu lanjutin karena itu akan ada masa depan yang di situ. Betul. Tapi intinya buat pemain sama pelatih aja, pemain sama pelatih paling terpenting dalam lu walaupun punya pekerjaan bagus, punya permain bagus, attitude harus dijaga cuy. Attitude yang paling penting ya Pak? Paling sangat penting. Lu mau main bagus apapun, attitude nggak bagus, orang juga males. Tuh, dengerin tuh buat teman-teman tuh ya. Buat pelatih juga sama Buat pelatih cuy. juga tuh ya, buat pelatih dan pemain ya kan. Kalau lu emang pengen bener-bener jadi orang ya kan. Jadi orang di futsal, yang attitude paling itu dijaga. pertama. Karena gue pernah ngerasain juga attitude gue jelek cuy. Dulu di Permata, itu sama senior gue dicuekin 2 minggu. Gue pada
staf pelatih dulu. Itu gue dicuekin minggu karena gue punya, menurut dia mungkin ada attitude gue yang nggak bagus. Itu jadi bumper belajaran gue juga. Makanya setelah sekarang masuk di SKN, gue banyak belajar profesional, kerja, lu totalitas. Lu berpikirnya buat pemain sama pelatih nih. Berpikirnya bukan hanya saat ini aja, tapi lu saat ini lagi jualan buat musim depan. Bener nggak? Pemain sekarang lu main contoh di tim Sadakata, di tim gue saat ini, lu nggak ada untuk kemungkinan musim depan lu main di BTS, di Black Shield, tim yang lebih besar. Lu berarti apa? Performa harus dijaga. Dan jangan sampai musim depan lu nggak dapetin. Karena ngejaga apa? Kualitas bermain sama attitude. Dua itu yang paling penting. Bagi sekarang banyak pemain muda cuy. Oh, betul. Lu paham nggak sih? Kagak. Kagak begini ya. Mas, gue mau nanya. Lu kan udah kerja bareng nih sama pelatih lokal sama yang luar. Iya. Perbedaannya apa? Jauh. Apa? Gue harus bilang jauh. Jauh, kita bilang kita adalah tim dan pemain profesional. Iya. Tapi kalau menurut gue, kalau kita membandingkan sama kemarin gue ikut kerja sama pelatih dari Spanyol, Eropa, apalagi mungkin sekarang ada Hector juga. Ada Hector. Tentang namanya profesional itu antara Indonesia sama Spanyol, Eropa itu jauh. Secara bilang profesional. Kalau profesional itu ya benar-benar profesional. Lu dengan kerja lu profesional, lu dibayar dengan profesional. Tim yang mengadakan apapun fasilitas juga profesional. Secara pekerjaan juga profesional itu jauh. Kalau menurut gua kayak kalau Alvaro, kalau yang gua pernah ikut sama dia, kerja is kerja. Bule sistemnya gitu yang gua tahu. Lu kerjanya gila. Tapi ketika ada momen liburan, dia liburan juga gila, dalam arti gitu. Tapi lu benar totalitas. Lu bayangin, lu pengalaman gua. Dia itu pagi sore latihan, itu selalu direkam video. Direkam video, setelah pagi dia langsung minta video, langsung cut video. Sore latihan lagi, cut video lagi. Malam setelah latihan sore cut video lagi. Sedangkan terkadang gue pernah ada satu momen adalah kita baru selesai latihan, dia pulang ke apartemen. Kita pulang, biasa kita mandi, makan pagi segala macam, bercanda-bercanda, nyantai sama anak-anak di mes tuh. Tiba-tiba udah dikirimin video. Berarti kan orang udah motong video, udah analisa latihan hari ini. Segila mana nih orang gitu loh. Dan saat itu pas gue tanya juga tentang pekerjaan tentang Kensuke, pelatih timnas kemarin, sama Bang Sayan, hampir sama. Orang bule itu bilangnya kerjanya 70-80% lewat video. Karena ketika ada video, ada harus apa yang dilakukan, dibenahi, dia dibenahi lewat video. Itu sekerja profesional dan benar-benar kita nggak boleh sedikit pun melakukan kesalahan. Gue dulu, karena gue namanya orang, ya mohon maaf ya, kita pelatih Indonesia. Di situ ada Bang Sumi, ada Bang Sulaiman, ada ini juga Pisio dari itu dari Jogja. Kita kerja ya udah, tetap ada peraturan. Cuma kita sering banyak salah cuy. Pemain juga kadang datang agak sedikit telat, sedikit ya. Akhirnya di situ tuh dia udah bikin peraturan. Peraturan ketika misalnya pemain telat 15 menit, misalnya kita latihan jam 9, 15 menit sebelum udah harus di lapangan. Telat 1 detik, denda. 1 detik? 1 detik denda. Dendanya pemain 100.000, pelatih 300.000, 2 kali lipat cuy. Karena pelatih yang harus mencontohkan. Jangan yang gitu, yang lebih gila lagi. Terkadang kalau kita kasih materi di lapangan nggak sesuai dengan apa yang sesuai rule ya, dendanya 600.000 cuy. Gila, gaji gue berapa waktu itu udah mati abis tuh kalau gue denda, itulah jauh di luar batas. Mungkin itu salah satu untuk dia untuk merubah kita untuk benar-benar profesional. Tapi setelah gue lepas dari Alvaro, gue banyak belajar, banyak ilmu yang didapat, dan gue sekarang nanamin diri gue sendiri. Gue selalu bilang sama untuk owner yang sekarang di Sadakata, gue dimanapun walaupun sekarang tim bukan yang tim besar lah menurut gue, tapi kerja gue nggak bakal nurunin kualitas gue. Karena ketika gue nurunin kualitas, nanti gue ngikutin makin bawah. Gue mau tetap jaga walaupun capek, walaupun apa yang pernah gue lakuin ya gue lakuin gitu loh. Karena itu bakal buat gue ke depan. Apa performanya tetap harus tetap dijaga. Itu yang gue bilang untuk tetap profesional tuh. Ya dibilang agak jauh. Nah, tarik ke belakang nih Bang ya. Baik lagi pas karir lu jadi pemain tuh. Lu pertama kali itu di Kairo. Jadi itu tim pertama lu ya? Tim pertama yang benar-benar latihan, yang benar-benar persiapan ya. Karena waktu dilatihnya sama tim pelatih-pelatih dari UNJ itu. Dari Kairo. Terus gue biasa tarkam-tarkaman lah. Terus masuk kampus TBP. Ngomongin tarkam nih Bang, kiper. Tarkam ya kan kita tahu dulu kiper tarkam itu Bang. Nggak ada tuh yang namanya tuh apa ya? Keni, ya, kan? Ya. Dengkul-dengkulan, apa sih? Ya, basicnya masih sepak bola dulu. Segala macam ya. Maaf Keni di sini ya, saya tahu, maaf. Bukan di sini ya? Kesalahan tadi. Keni, ya kan? elbow ya kan. Terus pakai apa namanya? Oh, sekarang kan udah lengkap lah gitu. Nah, dulu tuh lu tarkam kan gila, Bang. Parah. Maksudnya lapangan kecil. Iya, lapangan kecil. Jelek. Adu-adunya gitu. Tuh gimana tuh dulu, Bang? Dulu pertamanya gue nggak kenal knipet memang, gue kenal cuman ada dulu knipet volley.
Volley. Oh iya tahu. Mizuno. Bukan knipet itu jatuhnya. Pelindung kaki ya? Yang Ya, buat pelindung- lutut tau nggak, Nah, yang karet. Buat ini doang. Enggak, bukan karet, gue yang tipis banget cuy. Iya, yang maksudnya karet bahannya kalau orang cedera. Ya itu. Wah bener, Ya yang kan? abu-abu Iya, itu. iya, buat Itu orang pakai cedera. itu. Terus gak lama gue nyari-nyari online segala macem, adalah namanya dulu profesional pak. Itu udah kayak bantal begini di kotak. Kotak. Itu inget banget, itu nyarinya susah banget namanya knipet, susah banget. Sampai gue kadang udah robek, gue jahit sendiri cuy. Iya. Saking bener susah nyarinya, bukan karena nggak punya duit, emang punya duit sama juga sih emang nggak punya. Itu cuy, sampai robek-robek, bolong-bolong segala macem, benturan udah pasti. Apalagi dulu lapangannya masih sintetis gue zaman dulu cuy. Itu jalan bola berat, kipernya buat split, wah Allah Akbar berat banget dulu tuh. Terus dulu, nah muncullah dulu ada suatu brand bikinlah yang celana panjang. Iya. Ada Ya, busanya sedikit. udah ada busanya. Bantu lah tuh. Iya. Dan udah trending, pernah booming tuh 2012 2013 tuh pakai semua kiper pakai celana Celana panjang. panjang. Dulu zamannya Bang Ales juga kan tuh. Bang Ales Di- juga. Di timnas kan, Ah. Bang Ales sering pakai kan. Bang Yao juga sempat. Bang Yao. Itu buat ngelindungin kaki, tapi waktu itu masih ada juga knipetnya. Jadi masih tetap dipakai double jadinya bahasanya. Jadi itulah akhirnya banyak sering cedera juga cuy masih di situ. Kiper-kiper masih asal pakai apa sih fingerpan masih mahal dulu 100.000 dulu inget banget gua. Jadi dia pakai Lu apa? kan pernah usaha dulu. Ya terus jadi pakai apa? Jangan dibahas ini. Malu anjir. Gue dulu saking gue gak punya duit, tapi waktu itu pernah beli sekali di Kairo gue beli. Yang minta banyak kan? Iya. Sekali satu gulung 100.000 habis dalam hati gue. Gue dibayar besar sana main 200-300 buat ini aja habis 100. Iya. Belum bensin segala macam, hitung-hitungan dong namanya duit tarkam gak punya duit ya kan. Akhirnya gue beli pakai isolasi AC. Mungkin sekarang masih ada tuh teman-teman. Ya. Oh berarti pencetusnya dia nih. Jangan-jangan. Bener, ya kan? Bener gak? Bener. Banyak banget kok kiper-kiper anak-anak ya SMA ya kan atau nggak anak tarkam tangannya kok kayaknya nggak pakai apa namanya Mungkin zaman Step. sekarang udah nggak ada kayak mungkin sedikit karena emang udah murah. Udah agak harganya. murah. Udah agak murah dibanding 25.000, dulu. 20, Benar. sekarang 35. Tapi di saat emang beberapa tahun belakangan emang itu masih. aku pakai lu beli temenin gue yuk kemana tukang AC lu ngapain Iya. aku benerin AC Itu lu. bener. Dan murah cuy waktu itu cuma 8.000. 8.000 ceban. Tebal lagi. Tebal. Apa 10.000. Dan Iya. itu kenapa gue pakai itu? Karena elastis. Itu yang pertama. Elastis sama juga nggak lepas. Kalau biasanya kalau misalnya seandainya pakai isolasi apapun, di gini kena keringet copot dong. Iya, iya. Kena isolasi AC kan kena air, tahan air. Iya. Itu enak dan lentur. Itu gue pakai terus sampai kemarin masih sering gue pakai itu. Di sini. Tapi nggak sampai sini ya. Tapi cuma yang penting pergelangan aja udah. Itu gue nggak lama junior gue di sekolah ngikutin dalam hati gue aduh gue kayak dalam hati gue. pantesan nih ide-idenya jelas kiper tuh ada di dia ya kan ya Benar. Daripada ngeluarin mahal cuy. Sekarang zaman sekolah ngeluarin duit misalnya bang jajan 15.000 beli gituan misalnya sekarang masih 35.000 atau waktu itu 100.000 mikir 2 kali gaya keren sih. lu pertama kali karir lu jadi kiper ya kan tarkam tuh berapa gaji lu inget gak lu dibayar berapa tuh bang Ngasih kotak juga udah pernah. Ngasih Hampir kotak? sama kayak BBS dulu kan pernah tuh ngasih kotak. Pernah juga gue ngerasain. Karena kalau dulu mindsetnya gue kalau belum punya nama ya, mungkin yang penting gue main. Gue main, gue eksis dulu tuh zamannya Twitter, ngerti gak sih? Iya, Twitter. Gue ingat banget sama admin bola lu tuh Ical, zamannya masih di lapangan SFF sini nih. Chatting gue kadang, Kak Bang ada berita nggak? Gitu macam nge-tweetnya di Twitter. Kita aja lu seneng kan di tweet, Kak nge-save juga macam tuh seneng sampai kita capture, Iya, iya. kita kasih Iya. status BBM. Ingat banget gue tuh. Ya itu ya bayarannya nasi kotak 25.000, 15.000 itu gue pernah. Kalau bayaran yang paling mahal ya juga udah pernah juga sekali main 500.000, 600.000 itu udah pernah juga gue ngerasain gitu loh zaman dulu. Tapi tergantung agen, dulu ada agen senior biasa ikut senior, lu ikut gue aman gitu. Gue ikut, wih bayaran gede juga di lewat gue. Terus ada yang bayar, udah cuma bisa bayar segini doang nih. Malah bayar yang penting main, yang penting 1 minggu. Gimana cara jangan kosong. Ada kegiatan daripada di rumah. Kalau orang bilang kalau tarkam dulu ada nggak sih bahasa lu dulu bahasa gini? Kalau main pagi kalah, malu diketawain sama pagar udah pulang ya. Iya. Karena kita kalah kalau Iya. tarkam harus menang kan, Harus menang menang. terus. Gua Benar. itu ada tuh bahasa. Anjir malu nih gue balik. Kenapa ya diketawain pagar udah pulang jam segini gitu. Karena kalah gitu. Kalau pemain tarkam, Iya. musuhnya lo tau nggak? Main pagi. Iya. Itu musuh banget cuy dulu Pagi, namanya main ya. tarkam. Badan masih lemes, pemanasan kurang, perjalanan lumayan jauh. Bukan pemanasan kurang, mana ada mentarkan pemanasan, emang nggak ada. Dikit-dikit mah ada, cuma cek-cek Iya, gitu iya. doang. Di Pemanasan pas di lapangan. di motor doang Iya. begini capek jalannya. Pemanasan di luar ya Di luar ya itulah bayarnya nasi kotak, makan segala macem. Lumayan lah. susah banget nih nanya dia nih cerita yang banyak banget Panjang sebenarnya cuy kalau bilang gua juga nggak bingung cerita jalan gua kenapa panjang begini nih.
Aduh, sampai saat ini ada di tim Sadakata ya alhamdulillah lah rezeki. Lu kan nanya target gua Bingung mau apa? nanya apa? Kocak. Nggak ada lagi loh. Ada, gue banyak. Minum dulu lah. Minum dulu. Biar lu minum sambil negek sambil mikir lu mau nanya apaan ke gua Iya, gitu. tegak deh. Sebelum masalah inti dulu nih, gua mau klarifikasi masalah itu aja tuh gua tuh. Nanti di naik. Nah nih, kan namanya Eka Sanjaya itu nggak segede Yosadi, Ade Lesmana, ya kan, yang kita tahu legendnya futsal Indonesia, kiper. Tapi kenapa kamu yang bisa dijadikan brand ambassador salah satu brand? Yang sedang dipakai ini kan? Ini pertanyaan dong. Iya, di pertanyaan. Bisa Bagus dong, sekali. bisa ya? Iya, tadi kan makanya kan saya giring opininya ke brand-brand kok pakai apa-apa langsung. Iya ke situ. kan, kan ada Bangnya, ada Bang Ales gitu loh, Bang Mungkin- Desun. Mungkin itu udah pernah juga lah dulu jadi pemain kan. Bener nggak? Iya. Cuman kan pas jadi pelatih kenapa mereka enggak? Iya. Gitu loh. Itu rezeki. Kenapa Anda? Gue nggak tahu juga tuh. Jadi jalan ceritanya tuh agak singkat. Ah, kan. gimana Menurut ceritanya gua, nih? mungkin kelebihan gue ya. Mungkin kelebihan gue selalu ngebangun komunikasi dan chemistry sama semua pemain mau di luar di dalam tuh gue selalu bikin. Dalam artian hubungan lah dalam dunia profesional Betul. futsal walaupun nama pemain Di luar dan di dalam berteman lah ya. Berteman gue selalu di Instagram juga masih sering say hello sama Iya. beberapa pemain segala macam karena gue ngerasa ketika kita ngebangun komunikasi silaturahmi itu suatu saat kita akan satu tim juga sama mereka. Betul, bukan hal yang tidak Bukan mungkin. hal yang tidak ya. mungkin. Contoh misalnya kita jangan pernah lah namanya gue kesel sama pemain ini, gue benci sama pemain ini. Karena gue itu waktu pernah terjadi juga sama diri gue sendiri. Dalam artian, kejadian. dulu ada satu kiper yang menurut gue benci banget nih sama orang gitu. Tiba-tiba bisa satu satu tim tim. gitu loh. Iya, Gak usah iya. sebut nama lah, gak usah sebut tim. Pokoknya pernah lah gue kejadian kayak gitu. Gue ngerasa, dunia futsal tuh sempit loh gitu loh. Lo sejauh manapun lo main, lo akan suatu saat lo jadi musuh, suatu saat akan jadi berteman. Betul. Itu harus dijaga di silaturahminya. Mungkin dengan gue juga dengan pertemanan di followers Instagram gue banyak pemain futsal, mungkin dari Kalsi juga mikir gue bisa ngebantu nih. Waktu itu juga visi misinya sama brand satu ini Kalsi, dia bilang visi misinya untuk dia karena waktu itu 2018 pernah di futsal. Terus sempat hilang. Tuh waktu itu sponsorin liga juga bolanya tuh pas gua jadi di Permata. Nah, sempat hilang fokus di sepak bola, dia mau nimbul lagi di futsal gitu loh. Dia masih bingung karena juga pekerjaannya waktu itu masih baru. Minta tolong lah, contoh dalam artian giring gua masuk ke dunia futsal, kenalin ke beberapa pemain. Dan gua juga alhamdulillah kenal. Akhirnya ya udah, gua dibantu, dikasih baju, dikasih sepatu segala macam. Akhirnya dinawarin MOU untuk gua jadi bantuan dari tim Kalsi Squad waktu itu. Nggak lama ya udah, akhirnya juga ada Savior juga ngebantu, minta dibantuin. Gue juga ya soalnya saling bareng. Akhirnya udah pengennya kita ada hubungan profesional. Jadi jangan cuman gue naikin terus gue ilangin. Ya kalau Xavier masih nyambung karena kan emang equipment kiper dia rata-rata ya kan, knee, elbow. Ibu juga nggak sampai gue pernah dicengin sama temen Apa gue. karena mungkin ini menurut gue pertanyaan nanya nih. Apa karena Kalsi memang mau naik nih satu. Tapi dia mau apa ya ibaratnya mau ada salah satu brand ambassadornya, dia bukan cuma pemain, tapi misalnya pelatih, ya kan katakanlah pelatih. Nah, apa menjadi alasan bahwa kenapa pilihannya lu? Karena lu salah satu menurut gue ya, kayak lu salah satu pelatih yang aktif nih sosial medianya. Mungkin. Kalau gue selalu memang waktu itu dan tidak tutup kemungkinan gue bisa dipanggil sama SKN waktu itu karena gue waktu itu sering posting video-video latihan tentang Dev Goalkeeper. Iya kan, iya. Terus gue juga punya YouTube channel. Iya. Mungkin lihat di situ ini punya kualitas, punya pekerjaan, punya sesuatu lah. Iya, Saat ini media sosial itu untuk mencari link, Betul. mencari pekerjaan itu paling penting. Tapi tergantung pemakaiannya ya. Pemakaian, Jangan iya. terlalu yang ya memang itu kadang buat have fun, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang buat have fun, buat nyenengin diri sendiri. Ada yang deep bener-bener gak mau posting apa-apa tapi udah punya Instagram cuma ngepoin orang. Ada juga dan beberapa kalau lihat pelatih-pelatih yang senior itu cuma deep doang tuh yang gue lihat, cuma ngeliatin segala macam aktif. Karena menurut gue ya udah, gue bisa sosial media punya gue bisa meluaskan segala jaringan lewat situ ya. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin itu juga menurut gue mungkin berkat karena gue aktif di media sosial ya. Karena gue sering banget posting waktu itu tentang video latihan. Terus banyakan DM Bang bikin YouTube channel, gue bikin YouTube channel dan YouTube channel gue juga kemarin jalan banyak yang nonton juga mungkin di situ. Karena punya sesuatu dan juga alhamdulillah gue nggak tahu juga, gue sampai kaget juga followers gue sampai di atas rata-rata pelatih lah. Benar. Ya seorang pelatih dengan followers gitu ya alhamdulillah banget menurut gue ya. Itu mungkin berkat gue aktif di media sosial gitu loh ya. Tapi penggunanya harus tetap dijaga juga sih menurut gue. Jangan terlalu berlebihan. Bertawa-tawa ya boleh, tapi tentang pekerjaan juga dikasih tahu biar juga tahu kalau orang tuh bekerja. Betul. Gitu sih.
Ya tuh, jadi sosial media tuh menjadi salah satu zaman sekarang tuh penting ya. Benar, penting. Lo harus ngejaga sosial media, lo harus dibilang aktif ya aktif, hal yang positif tapi ya. Nah, benar. Karena ya ini contohnya ya, Coach Eka nih bisa jadi brand ambassador itu karena sosial media. Jangan posting lagi mabok lo posting. Ya, aduh, jangan. Gua kasih tahu aja ya. Banyak Ini sekarang. gua kasih tahu ya. Jangan. Jangan. Zaman sekarang soalnya banyak tuh anak-anak yang gue lihat ya kan. Lagi depresi banget kan katanya. Udahlah bodo amat. Iya, jangan. Emang lu onat. Beda ya dunia ya. Iya beda dunia. Beda dunia. Onat mabok bisa jadi brand ambassador. Lau siapa? Nggak usah banyak gaya. Yang baik-baik lah Tingkah diposting aja gitu lo. loh. Maksud gue yang Gua kesel aja. kalau memang kita sekarang memang dalam ajaran ini apa agama kita juga ada sesuatu yang buruk kan nggak boleh diubah-ubah. Betul, denger. Jangan. Lu Ih, mabok Ustadz futsal juga nih. Kok suka stalking juga kadang ada pemain futsal juga yang kadang minum. Ya lu posting nggak penting lah. Iya, ngapain ya, ngerusak image ya. Ngerusak image juga. Betul. Udah cukup pribadi lo nikmatin aja gitu loh. Toh juga mungkin ada beberapa pelatih dan pemain atau pelatih yang sama kayak gitu tapi kan ya udah deep aja gitu nggak usah di apa sih udahlah gitu. Nah, Nggak usah dijadiin konsumsi publik gitu loh. Bang Eka, ini gua ada yang menarik banget nih, maksudnya gua kepo tuh sama lu nih. Lu kan dulu kan pas awal menjadi karir pelatih lu kan apa namanya cuman standar kampus lah ya. Ya. Kampus kemudian naik di Ravelli, ya kan. Nah, sampai akhirnya lu di Liga Pro pertama itu lu di Permata Indah Permata Manokwari. Indah Permata Indah Manokwari. Nah, Papua. setelah itu lu sempat vakum, akhirnya lu pindah langsung ke SKN. SKN. Nah, ini ada yang menarik gitu, yang jadi kok bisa gitu, lu bisa di SKN gitu ya kan. Katanya nih Bang Teli nih gak mau pelatih kiper kalau bukan lu. Itu sempat muncul cuy. Nah, itu gua dengar katanya kok bisa sih Eka ngelatih di SKN. sekelas tim Ya, ya. SKN karena kata permintaan Bang Teli gitu, sekelas Bang Teli mintanya Eka nih. Sampai saat ini gue masih hubungan baik sama dia. Nah, juga. itu apa tuh? Ada apa nih lu dengan Batel. Bang Batel nih ada apa? Enggak, kan? kalau gue bukan hanya ya mungkin mungkin konsumsi publik banyak di Indonesia yang ada gerbong. Ada Yes. pelatih Ya. ini, Betul. harus pemain ini, pemain Betul, ini. triggernya tuh. Kalau sebelum gue jawab pertanyaan ini, gue selalu menempatkan posisi, gue tuh mau sama siapapun, gue bisa kerja. Contoh dalam artian gue udah pernah ngikut Coach Donjol, gue pernah ikut kemarin sama Halus, sama pelatih Halus di Coach Yoga, sama Bang Sayat, sama Alvaro, sampai sama Bang BW dulu di Koboda. Gue mau menempatkan posisi kalau gue sama siapapun pelatih kepala gue bisa ngikutin lo maunya gitu loh. Iya. Dan itu harus dijaga sebenarnya buat pelatih siapapun. Jadi siapapun gue bisa ikut. Gue juga mau ngerubah statement, di mana ada Bang Sayat itu ada Eka. Karena sempat juga kan gue akhirnya nggak sama Bang Sayat berapa tahun. Tapi hari sekarang ketemu lagi memang rezekinya bareng gitu loh. Bukan karena ada Bang Sayat, enggak. Karena memang mungkin Bang Sayat melihat gue punya kualitas. Yes. Mungkin ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada pertimbangan lain. Mungkin kalau pelatih yang gue tahu nih, pelatih kepala, gue pernah dengar dari Bang Sayat tuh, kalau bawa tim, asisten atau pelatih yang lain itu cuma yang penting satu visi, satu misi, satu pemikiran. Kalau sesuai visi, misi dan pemikiran, karena dia bisa membantu pelatih kepala untuk membangun suatu tim. Betul. Bukan hanya di lapangan, tapi di luar lapangan secara chemistry, pendekatan segala macam, dan kinerja pelatihnya juga harus dijaga. Mungkin itu salah satunya. Nah, kenapa ada statement gitu? Gue juga nggak tahu. Dan mungkin pas lagi ke Dandes kan rezekinya Teli dan rezeki gue. Karena gue sama itu belum tahu sama sekali kalau memang Teli pun kesana. Karena gue dihubungin sama Boseno di negosiasi soal gaji lewat WhatsApp, di telepon. Mas bisa kesini tanggal berapa? Gue bilang waktu itu ingat banget tanggal 7 Oktober. Lu juga tahu sendiri waktu itu lo nganterin juga ke bandara kan dia. 7 Oktober gue masuk segala macam. Terus nggak lama beberapa selang gue setelah negosiasi sama Bang Sayang, Teli WhatsApp, lu ke SKN? Iya, gue ke SKN. Kita ketemunya di sana. Loh, setahu gue di sana kiper ada Bramenta sama Dimas. Iya. Kenapa ada Teli gitu kan? Gue nggak tahu, dan itu memang momen aja ketemu, bukan karena janjian gitu loh, bukan karena apa nggak ada ini apa maksudnya nggak ada janjian nggak ada kayak misalnya Teli udah pelatihnya Eka ya gitu. Karena waktu itu posisinya dia sekarang udah ada pelatih kiper. Iya. Dan mungkin pelatih kiper itu waktu itu Coach Teguh dia pindah ke Kebumen Angel, megang cewek, dan di situ kosong. Dilatih ada gue, ada akhirnya gue nggak ada sama sekali hubungan karena gue harus ada Teli atau enggak. Tapi kalau kita bicara tentang Teli, sosok Teli menurut gue juga banyak belajar sama dia. Dalam artian berarti dia orang yang 10 tahun main di liga nggak pernah kosong. Terus juga langganan timnas.
Tapi sekelas waktu gue di zaman Permata, gue pelatih baru yang belum muncul, tapi dia ngikutin apa materi yang gue iya, kasih. itu juga jadi pertanyaan tuh Bang, kok bisa gitu? Teli tuh kayak nurut aja, yang kita tahu kan biasanya kan namanya pemain Senior. Wah iya benar. Apa namanya, berkecimpung di dunia futsal lebih dulu gitu. Ada batu-batunya lah. Iya, datang pelatih baru yang Masih muda. elah, masih muda lagi kan. Pengalaman Bang, nggak Bang ada. Teli kan umurnya Jauh juga. jauh, tapi bisa seklop itu gitu. Lo batel tuh. Sampai Batel dipanggil timnas lagi. Itu sejarah. Iya, bener. Tapi itu memang dalam artian gue gini, Tel itu ada sosok pemain yang gue bilang profesional. Ya, Dia taruh setuju. menempatkan posisi di mana dia harus bisa jadi pemain, di mana dia harus jadi pelatih. Di luar lapangan mau gue sama dia mah keplak-keplakan bahasanya, gue dikeplak lu gitu. Tapi ya just itu tim pemain, tapi dalam lapangan gue selalu ingat sama dia tuh, selalu ngebahas gini, tergantung kita ngebawa tim itu kemana. Gue selalu, kalau gue secara ngawang hati, selain di profesional di lapangan, di luar lapangan gue ngejaga chemistry kalau gue. Karena gue setelah latihan di Permata dulu pernah karena gue ragu, Teli bisa nggak ya makan latihan gue bahasa kasar. Di situ juga ada kiper juga dulu, Bima lagi naik daun tuh. Setelah itu sebelumnya timnas. Ingat banget gue tuh di timnas zamannya Vic Herman tuh di bawah. Berarti kan gue ada 2 kiper yang punya kapasitas nih. Kalau misalnya 2 ini nggak perform, berarti yang disalahin pelatih cuy. Biasanya ya. Karena ini tim kiper bagus nih macam. Gue cuma bilang sama dia kesal latihan, gue diskusi sama mereka, gimana latihan hari ini, apa yang kurang. Dia bisa request, gue kurangnya di sini gini-gini. Gue bikin program ngikutin. Oh ya udah besok latihan ini. Jadi gue selalu discuss ketika di luar lapangan, yang kurang di mana, lu mau seperti apa, gue ikutin. Karena gue masih ingin mau tahu dong, dan masih butuh banyak pelajaran di situ. Gitu. Akhirnya ya udah belajar di situ. Setelah udah belajar di situ di SKN, gue terapin lagi. Di SKN juga ada Bramenta, ada Teli, ada Dimas. Bramenta juga punya nama besar, Teli nama besar, Dimas punya nama besar, dan alhamdulillahnya kemarin Bramenta bisa main dengan bagus. Dan itu benar kata dia, pas itu gue megang Teli, selang habis dari gue dia panggil timnas. Dan gue di luar dukaannya, Teli itu ngejaga tetap komunikasi sama gue. Ketika dia pertama kali dipanggil timnas, dia chatting gue, cuy. Pe, thank you. Kenapa, Pe? Gue dipanggil timnas. Bangga dong gue sebagai pelatihnya, dan dia ngerasa itu berkat gue gitu. Dan gue ngerasa itu suatu kebanggaan buat gue. Terus akhirnya dia sempat dicoret juga waktu itu. Pe, sorry gue kecoret segala macam. Terus gak lama dia ada kesempatan masuk timnas lagi, chatting lagi, Pe, gue dapat kesempatan kedua nih chatting. Ya itu gue dengan di situ gue ngerasa dihargai, dan itulah pemain profesional cuy. Karena itu bisikan pertama, kalau dia pasti ingat, gue bisikin dia tuh di seri Pontianak, inget banget. Karena gue banyak netizen ngomong sama gue, Teli itu banyak acting. Bener gak sih lu? Benar. Cedera segala macam. Diving segala macam. Gue mungkin sempat ngomong, sempat beranggapan, iya juga sih dalam hati gue ngeliat dia bocah nih tengil juga gitu. Cuman bisikan gue pertama waktu itu di Manokwari, di Pontianak seri pertama 2018, 2017 itu gue cuma mesti cuma satu minta gue, hilangin drama lu fokus di pertandingan. Gue yakin tahun ini, musim ini lu masuk timnas. Tahun ini lu masuk timnas. Walau alam ya, itu kejadian. Dan setelah gue pelajarin, memang dia setelah itu mungkin gue pelajarin, dan memang saat itu dia agak berkurang, tapi tetap ada reaksi yang seperti itu. Cuman itu adalah trik dia untuk mengatur ritme nafas dia sama permainan dia. Itu pemain cerdik menurut gue ya. Akhirnya yang tadinya ibaratnya buat drama, buat apa, ibarat kita bilang overacting gitu. Akhirnya dikurangin sama dia, walaupun drama-drama itu masih ada, cuman untuk jadi trik ya. Trik momen dia untuk menahan ambil napas, delay permainan. Benar banget. Misalnya kita banyak diserang itu, ingat banget gue di kompetitor kadang Tele abis save bikin sakit lagi. Itu drama, bukan drama cuy, itu trik. Akhirnya jadi trik. Jadi trik kayak selalu logika lu diserang mulu, fokus turun, mental turun, stamina turun, di calm down dulu, ditahan dulu, terus main lagi, normal lagi, bagus lagi. Itulah, setelah itu akhirnya dia panggil timnas. Ya alhamdulillah banget itu, dan itu belajar juga di gue sama dia tentang kehidupan profesional. Gue selalu banyak komunikasi sama dia. Aduh, ngantuk. Jangan ngantuk cuy. Kayak dongeng gue ya. Gue salut aja gitu Mai sama Bang Eka. Bang Eka maksudnya Bang Eka ini kan sangat-sangat termasuk yang terbilang muda ya Bang, waktu itu pas masuk ke berkecimpung di futsal itu. Gue di tim Liga Futsal itu paling muda. Ya, Liga Futsal gitu, menjadi pelatih kiper dan dapet kiper timnas yang lebih dulu berkecimpung di dunia futsal daripada dia gitu. Dan maksudnya ya udah malang melintang pelatihnya, udah ngerasain pelatih yang
yang bagus banget gitu datangnya Bang Eka, ya kan? Pelatih Hoki muda, yang baru. muda, dan Bang Eka bisa menyesuaikan Masukan. dan bisa memberikan masukan gitu kepada yang lebih Senior. dulu dan akhirnya malah berkembang malah ininya kan gitu. Kipernya. Dipanggil timnas dan segala macam. Itu dia. Nah, akhirnya respect gitu. Ada respect ya kan, karena kan yang kita tahu ada yang misalkan pelatih-pelatih muda mungkin ya, pelatih-pelatih muda pengen berkecimpung di dunia futsal gitu kan, mungkin megang tim Tarkam gitu, cuman tim Tarkamnya nih yang udah gede gitu, maksudnya pemain-pemainnya isinya Pemain yang senior. udah jadi gitu, jadi kelihatannya juga lu menang Gara karena pemain. tim dia jadi pemain gitu. Itu dia. Tapi Terus memang jadi ini juga Bang Eka kan bisa, oh ternyata jadi pelatih muda tuh harus seperti ini dan segala macam yang tadi kalau Bang Eka bilang kan. yang penting kalau jadi pemain, lo megang pemain atau tim yang lebih senior itu yang penting lo pede dulu. Jadi lo yakin apa yang lo sampaikan itu benar. Walaupun mungkin ada sedikit kesalahan, yang penting lo pede dulu, bener dulu. Karena kalau ketika kita kalah power sama pemain, itu akan kesulitan buat kita. Jadi untuk rasa respect ke dia tuh nggak ada. Ketika dia kencang, kita kencang. Kalau dia slow, ya kita ngikutin ritmenya. Itu yang diterapin. Gue juga waktu itu terapin juga dia sekalian. Waktu itu kan gue sama Teli. Walaupun gue sama Teli, kalau orang bicara tentang, wah gimana-mana Bang Eka ada Teli, Bang Eka ada Teli. Dia sekalian lo tau sendiri, Teli itu cedera dari musim di pertandingan awal. Di Purwokerto. Iya. Di situ ada Bramenta yang notabene, mohon maaf juga harus gue bilang, Bramenta musim sebelumnya kalah saing sama Iksan. Dia sekalian juga, dia cuma tim cadangan yang menit bermainnya sedikit, dan musim itu sama gue sama Alvaro bisa jadi tim utama, dan akhirnya sekarang dapat tim yang lebih besar. Ya gue bukan untuk mungkin itu karena gue, itu mungkin karena kerja kerasnya dia gitu, karena kerja kerasnya dia di latihan, di pertandingan, dan dia juga berpikir adalah gue kerja keras di pusat itu untuk keluarga. Jadi motivasinya lebih, dan akhirnya sekarang dapat gaji yang lebih layak di tim yang lebih besar juga akhirnya kan. Itu ya berkat dia lah. Tapi dalam artian gue ngebuktiin kalau gue bukan hanya Teli yang gue bisa latih dulu. Di sini gue ada Bramenta yang bisa gue latih, Dimas juga ada yang gue latih segala macam. Dimas sekarang di tim Safin segala macam ya. Sekarang tinggal balikin ke kipernya juga. Ada sosok guanya nggak dalam perjalanannya dia. Kalau memang sana itu ngerasa dianya yang bagus, dia yang ini, ya itu it's okay, itu kan persepsi masing-masing. Kalau misal orang mau persepsi itu memang Bramentanya yang bagus, ya itu silakan gitu aja. Kalau gitu kan, kalau gue selalu belajar di Bang Sayan, apapun yang dibicarakan sama orang, walaupun itu jelek, tetap berpikir positif, biar nggak jadi penyakit hati. Karena kalau jadi penyakit hati susah cuy. Lu udah dengki sama orang, lu mau kerja bareng sama dia susah. Betul. Itu udah pasti. Betul. Tuh skripnya dibaca tuh, di situ tuh ditambahin tuh. Kau tahu? Gantian dong. Dia gimana? Ini deh masalah tisu dulu deh. Gue masih bingung, kesel nih. Gue banyak yang ngecengin cuy. Lu pada ketawa ngakak. Wah kakak, gue bilang astagfirullahaladzim. Jadi gimana sih ceritanya? Gue repost. Klarifikasi nih, saatnya klarifikasi. Jeng. Gue repost, banyak yang ketawa, banyak yang bilang gue, wah kacau lu bang. Ceritanya gimana dari lu nih? Kan kalau kemarin kan kita dapat dari versi Abi, ya kan, karena lu nggak tahu segala macam, ya kan. Nah, gue pengen tahu sekarang dari lu nih. Gue nggak tahu kalau yang dikasih itu tisu magic cuy. Apa? Itu awalnya gue nggak tahu itu tisu magic. Lo tau tisu magic kan? Bikin baal. Iya. Ada gak? Mungkin niatannya Abi biar lo jadi kiper, tangan gue nggak panas tuh, nggak ketak, tahan banting tuh bahasanya. Jadi kalau nggak salah itu tuh gara-gara ya udah gue olesin. Gue nggak tahu namanya keringetan, gue begini cuy. Gue bilang, lah kok keras dalam hati gue. Pas main. Pada saat apa tuh waktu itu? Di Palembang. Oh, yang liga tanding itu. Liga tanding itu kok nggak salah latihan apa tanding, gue bingung, gue begini ya kaku segala macam. Ini apa Nabi? Kan nanya, kak kenapa? Muka gue kaku bang. Lah lu ngapain? Sapu-sapu muka habis dari abang kasih tisu. Lu Eka, dalam hati gue ngapa ya? Dalam hati gue nggak tahu. Ternyata itu tisu med. Wah, astagfirullahaladzim, dalam hati gue. Wah, ini gue dikerjain apa gue yang bego dalam hati gue. Itu sih sebenarnya ceritanya. Jadi gue bukan sengaja dibegini, enggak. Karena mungkin memang dia senang apa ngasih masukan biar namanya Baal. Kiper kan di sini sering banget panas tuh kalau nahan bola. Ya udah lu biar Baal nih, biar enak. Namanya gue nggak tahu, keringetan gue gini kan. Kan tangannya cedera kan. Cedera, sakit nih pegangan gue. Sama di sini gue bilang, bang bisa syutingnya kencang-kencang banget. Nanti giniin gue kasih gue nggak tahu itu tisu medis, tahu gue tisu biasa lah selama macam bercandaan dia, orang gue nggak fokus segala di lapangan. Gue gimana aja gue bilang, lah kok kaku lah hati gue. Itulah sebenarnya. Jadi Abi Usman jangan ketawa ngakak, sekarang gue udah klarifikasi nih. Lu berdua udah nggak usah
Orang gua nggak tahu. Lu sekarang gimana? Hah? Itu lucu banget sih. Jadi ternyata tuh ya klarifikasi itu karena dia nggak tahu ya kan pada saat lagi main tuh. Lagi main niat mau ngusap muka. Karena keringetan ya. Kaku. Selama bertanya begini tuh. Pertama panas, ingat tuh panas dulu. Kok nggak panas dulu, baru kaku. Kocak. Geok, nggak takut kan? Nggak geok. Jadi kayak ini apa ronggeng geok. Di gebok udah nggak sakit gara-gara itu. Eka bagus tadi. Eka tadi itu ada yang kurang gitu. Kakunya bukan sikap ya, kok muka gue buat ngomong tuh kayak berat gitu loh. Mata juga gimana sih namanya kaku kayak terus lo pakai masker pernah kan masker? Iya. Itu begitu begini, tapi kan gak ada masker nih. Gue bilang aduh ya Allah abis melewati gue ini senior gue gila emang bener-bener nih. Aduh udah kejadian itu setelah itu gue kejedok pala gue. Aduh ya Allah di Palembang. Astagfirullah. Bang, Bang. Ada gak nih Bang tips? Lu lah Bang, kan lu sebagai pelatih kiper, tips dan trik buat menjadi pelatih kiper, menjadi kiper yang baik gitu, bagus. Kalau sekarang gini, pemain bagus kalau memang tidak ada motivasi untuk berkembang itu akan sulit. Betul. Itu balik lagi ke motivasi diri lu dulu. Kalau gue pribadi selalu bilang, lu bekerja di dunia futsal, lu jadi kiper, motivasi utama lu apa dulu? Contoh banyak saat ini orang-orang motivasi buat ngidupin keluarga, buat ngebangin orang tua. Itu dulu jadi motivasi lu. Karena itu yang akan melawan sisi malas lu ketika lu latihan, ketika lu bangun pagi lu ngejaga kondisi segala macam. Itu dulu motivasi hidup lu untuk di futsal di pekerjaannya apa. Yang kedua, lu jangan pernah ragu untuk jadi penghasilan di futsal. Karena itu adalah pekerjaan lu yang bisa menghasilkan. Yang ketiga ya udah lu bisa profesional untuk diri sendiri. Jaga pola tidur, jaga pola makan menurut gua di Indonesia masih ya lo tau lah makanannya kayak gitu. Tapi gimana caranya lo jaga pola makan, pola hidup. Yang penting terus air putih yang banyak dan yang kalau untuk saat ini pemain-pemain muda itu banyak akademi. Lo harus ikutin itu dulu karena setelah di profesional kita sebagai pelatih itu nggak akan ada waktu untuk membenahi namanya tentang teknik dasar. Jadi udah bagaimana sistem cara bermain lo dengan kiper dan pelatih kepala, cara bermain keseluruhan. Contoh, misalnya gue mau main pressure nih, kiper harus apa sih? Gitu. Gue mau defense setengah nih, kiper harus apa sih? Jadi udah sistem bermain, bukan lagi tentang teknik dasar yang harus ngebenahin dari cross, dari split segala macam. Sekarang tinggal pelatih bagaimana memanfaatkan kelemahannya dia apa, dipertajam, yang bagusnya jadi senjata. Itu yang biasa di pelatih profesional udah seperti itu. Jadi bukannya nggak ada waktu masa waktu untuk benahin ini pasti ada, tapi untuk secara detail banget itu nggak akan ada waktu. Jadi karena masa persiapan ternyata dua minggu atau 3 minggu. 2 bulan atau 3 bulan. Itu pun udah ngebenahin sampai ke taktikal. Secara tim sebelum mengharumi liga. Udah liga, sekarang lagi liganya minggu ini main, minggu depan main lagi. Itu jeda cuman paling 3-4 hari. Latihan paling 2 atau 3 kali doang. Udah. Gue gak akan bisa benahin teknik dasar lo. Tapi dengan cara ngebenahin cara sistem bermain. Karena saat ini ngelatih pun sekiper itu bukan hanya cuman pegang kunci, blok, pegang ini split, pegang latihan enggak. Karena sekarang udah bermain. Kalau gue gak tahu metode latihan yang tim manapun. Metode latihan saat ini yang gue terapin adalah metode bagaimana kesalahan musim pertandingan sebelumnya apa, ke depan lo mau lawan siapa. Analisa dulu lewat video, terus jadi baru gue bikin program latihan. Dan bentuk latihannya itu sesuai real di pertandingan gitu. Kalau lu lihat video-video YouTube gue, banyak kan sekarang udah nggak banyak alat-alat yang lain-lainnya tuh. Cuma sekarang udah bagaimana gue pakai pemain malah sekarang. Jadi benar-benar pemain harus gimana cara lo cetak gol, gimana cara game situasi itu yang gue terapin. Jadi ya udah, gue rasa buat siapapun mau jadi pemain profesional dan mau jadi kiper bagus ya, perbaiki dulu teknik dasar lu aja. Teknik dasar itu penting sebelum menuju ke sebelumnya. Sama aja kayak pemain lah. Sekarang pemain pakai strategi nih, kontrol aja salah lepas gimana lu mau melakukan sistem. Kalau kayak gitu, lu kan pelatih juga, pasti seri juga kan? Bener gak? Bapak pelatih juga kan Pak? Saya pelatih pelatih belut buat 17-an biar licin. Iya kan, jadi gitu, teknik dasar itu dibenahin dulu. Makanya kan kalau dalam tingkatan usia dalam dunia kepelatihan kan usia segini disenangin dulu dalam permainannya. Mulai ini perbaikan teknik dasar, usia segini udah mulai ke taktikal.
Ya sama kan punya license juga. Kan dijelasin di license. Kayak sobat-sobat Oppo ini ya. Gue bilangin PS ku lu ya, jadi instruktur dia domelin lu. Ya, jadi udah ada tuh masukan dari Bang Eka-nya ya. Yang penting teknik dasar, memang bener ya. Di futsal tuh sampai kapanpun teknik dasar tuh penting ya. Lo mau pemain, lo mau kiper ya, apapun teknik dasar sampai kapanpun itu penting. Ya, kalau kayak pemain ya kontrolnya, passingnya, shooting, posisi badan ya. Kiper pun sama ya. hampir Masalah dive, split, cross itu harus tahu juga. Kiper. Pernah latihan kiper juga di Dev Goalkeeper soalnya jadi pelatih juga dia. Kita mah Semua apa aja. apa dia dicobain. Apa Dan yang juga paling bisa. penting, Mai, ya kan, bukan di tarkamnya tuh yang dibanyakin pengalaman tarkamnya, cuman harus belajar juga di Akademi. harus punya tuh Harus punya, cuy. wadahnya. Dev Goalkeeper jadinya. Inisiatif terus harus inisiatif ya. Harus Itu inisiatif benar-benar. inisiatif latihannya segala macam ditambah. Nih terakhir Bang Eka. Menurut Bang Eka sendiri nih penggunaan sosial media untuk anak muda zaman sekarang itu kayak gimana sih tanggapannya? Ya, jadi kan anak muda zaman sekarang kan apa-apa posting, posting, ya kan. Terus yang gue lihat juga kayak kalau hal kayak gitu bisa menyebabkan terjadinya star syndrome. Bener nggak? Bener nggak sih buat pemain? Nah, menurut Bang Eka tanggapannya? Kalau menurut gue, jadi itu kalau gue ya balik lagi ke tujuan hidup lu apa dalam menggunakan media sosial dulu. Yang pertama kalau memang lu memposting pencapaian itu menurut gue it's okay, wajar, itu pencapaian lu gitu loh. Ketika lu juara lu repost, kan banyak tuh sekarang repost. Dan salah satu repost itu adalah salah satu bentuk kita respect sama orang yang ngepost kita. Itu biasanya kalau misal punya pikiran gitu, itu pasti kayak contoh misalnya biasanya ulang tahun nih. Repost itu kan salah satu bentuk respect kita untuk orang yang ngucapin ulang tahun ke kita. Bener gak? Tapi ada yang juga yang nggak itu kembali ke masing-masing. Kalau itu menurut gua it's okay. Tapi ketika lu udah mencapaikan suatu prestasi, jangan malah nurunin kualitas lu. Dalam arti cara bermain, kayak kita pelatih cara melatih gitu. Itu jangan pernah diturunin juga. Apalagi buat pemain sekarang udah di top perform segala macam, lu posting segala macam, bisa oke, itu kan media sosial lu, kepribadian lu, tapi tetap lu ngejaga gimana cara hidup lu sehat, hidup lu bagus, lu ngejaga itu keinginan sendiri untuk latihan itu lo, itu yang harus tetap dijaga. Motivasi lu juga. Kalau misalnya lu cuman hari ini gue juara, besok udah leha-leha. Kita melihat aja sekarang sosok pemain Evan Semulena udah pernah juara sekarang sama Black Steel. Tapi kalau lu lihat postingan dia, lu posting naik gunung, trekking, pantai segala macam. Ketika dia main pertandingan, di match of the match dia posting segala macam. Itu okay. Itu pencapaian lu, dari lu tuh kerja keras untuk mendapatkan hasil. Akhirnya jadi berpikir orang-orang adalah oh iya ini hasil kerja keras dia latihan gitu loh. Kebanggaan dia tersendiri. Tapi ketika dia latihan rutin segala macam dia gagal, dia coba lagi. Kalau orang berpikir positif, itu adalah cara dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Bener gak? Tapi kan tergantung lagi. Netizen ini ada netizen yang mulutnya kurang baik, ada netizen berpikir positif. Mulutnya mungkin baik, jari berantakan. Tapi sekarang balik lagi ke orangnya yang posting. Ketika lu dapet teguran yang tidak enak, lu harus berpikir positif lagi. Jadi harus lebih, mungkin gue harus lebih pilih-pilih lagi apa yang diposting. Kalau menurut gue it's okay lah, karena gue salah satu orang yang ketika orang ada ini ya gue posting gitu loh. Tapi dengan cara ya gue tidak menurunkan kualitas kerja gue. Mungkin daerah lingkungan pekerjaan gue yang kerja bareng sama gue paham lah gue tipe seperti apa gitu. Balik lagi kan orang yang terdekat yang lebih tahu kita. Orang di luar kan taunya cuma hasil. Sekarang Indonesia kalau nggak ada hasil orang nggak bakal bisa ngeliat apa-apa cuy. Tapi lu nggak tahu sebagaimana di belakang layar itu dia kerja keras seperti apa, prosesnya seperti apa, kerja kerasnya seperti apa, ngorbanin banyak waktu, ngorbanin banyak keluarga. Kan nggak ada yang tahu. Tapi ya balik lagi ke masing-masing. Kalau bilang posting ya silakan aja posting, itu di haknya masing-masing. Tapi ketika lu dapat situasi hasil yang baik, lu jangan pernah nurunin kualitas bermain lu, pekerjaan lu, itu aja sih kalau gue sih nyaraninnya. Tuh ya buat anak muda ya. Kalau udah top, udah terkenal ya, jangan justru malah star syndrome. Terus latihan ditambah ya. Anda lihat Evan, ya, lari di pantai, Bayu ya, lari. Iya kan, semua tetap bukan hanya nambah. pencitraan itu. Ya kan, makin tinggi, bukan mereka makin nurunin, makin puas, tapi mereka justru makin nambah. Ngejaga gitu. cuy. Betul. Karena emot api doang. Jangan. Emot api banyak-banyak ya. Tapi emot air. Paket hemat, iya. Apa tuh? Juara. Gitu. Paket hemat nih. Anak-anak Tarkam biasanya kayak gitu tuh. Iya, anak Tarkam. Tapi habis itu kualitasnya di Tuh, jangan pernah nurunin kualitas. karena apalagi kalau
kita ngebedain dulu ya, balik lagi nih gue belain profesional sama Tarkam itu beda cuy. Betul. Kalau orang Tarkam yang posting pakai hemat juara segala macam, namanya di Tarkam lapangannya kecil, lu main kayak gimana yang penting namanya rezeki menang, lu menang lapangannya kecil cuy. Benar-benar. Tapi kalau lu lapangan internasional lu nggak punya sistem, lu nggak punya teknik dasar bagus, Betul. nggak bisa lu jadi apa-apa. Di liga buat 1 lawan 1 lewat orang itu susah. 1 lawan 1 lu gocek dari bawah sampai belakang, nggak semua orang punya kayak gitu cuy. Di Tarkam satu dikit syuting dam masuk. Gol. Jadi kalau di Tarkam tuh emang adu kuat. Aduh Kalau di liga adu ilmu. adu ilmu. Sistem rimba ya kalau Iya, kalau di Tarkam sistem rimba emang kuat-kuatan. Adu mekanik kalau orang bilang zaman Iya, sekarang adu tuh. mekanik. Anak ML biasanya. Parah. Kalau Oke. kalau ditelepon dia pasti main ML mulu. Tapi harapan dong. Masih Bang, motivasi Bang. Harapan buat futsal Indonesia depannya nih Bang. Sama mungkin Bekasi ya kan. Abang kan Bekasi Pride nih. Bekasi Pride banget. Iya, Dia kan. kan. Abi Usman kan bilang semoga ada lapangan. Ada lapangan. Udah ada kan? Lapangan gor. Gor. Oh, gor, Kita yang nggak punya gor. Ya. Ya kalau gua harapan gua buat futsal Bekasi ya, gua Futsal Bekasi dulu, Kota ya. kelahiran gua lah. Apalagi kan udah mulai banyak bermunculan setelah Abang naik nih, ya kan sudah bermunculan kiper-kiper berkualitas dari Bekasi, salah satunya Habibi sama Ainun ya kan. Ainun enggak. Habibi kiper ini ya. Kalau motivasi apa harapan gue buat futsal Bekasi ya. Kalau gue salah satu penting banget, gue pengen banget ada tim profesional dari Bekasi. Nah, Karena kalau kita lihat Bekasi itu pemain banyak pak. Betul Kiper, banget. angkor, ala, pivot itu semua tuh ada. Semua Dikumpulin jadi Bekasi, jadi futsal kota Bekasi itu bisa. Betul. Itu harapan besar gue punya ada tim liga profesional yang main bawa nama kota Bekasi. betul. Yang kedua juga fasilitas. Tapi alhamdulillah fasilitas sekarang udah ada lapangan internasional, udah ada Saka. Itu udah banget. Terus ada lagi sekarang lapangan baru yang di Blue Plaza, gue nggak tahu katanya standar internasional. Kan itu juga memperbaiki secara permainan. Itu gue harap sih itu. Dan yang buat futsal Indonesia ya gue harap ya buat Bekasi tambah lagi deh, buat Bekasi sebisa mungkin jangan pernah namanya pemain untuk takut untuk bela kota daerah sendiri. Lu berkembang dulu di kota sendiri, tapi ketika di kota sendiri tersebut lu tidak dihargai, lu bolehlah keluar. Betul. Tapi setidaknya intinya di kota sendiri dulu aja. Betul. Merantaulah. Merantaulah ketika dihargai. Kalau lu di kota tersendiri masih dihargai, digunakan, diberi kesempatan, lakukan. Betul. Karena gue salah satu contoh yang pernah ngelakuin itu. Ketika lu di kota sendiri gue bisa berjuang, gue berjuang bareng. Tapi ketika memang sudah visi misinya tidak sesuai dengan saya, ya saya udah mulai lebih baik keluar, saya akan dikeluar gitu. Dan buat Kalau untuk futsal Indonesia, tipis nyelekit gak sih itu? parah. Kalau futsal Indonesia gue berharap juara dulu AFF. Kalau futsal Indonesia untuk timnasnya ya. Tapi kalau untuk liganya lebih baik lagi, dan gue harap sih seperti liga-liga yang lainnya kayak basket, futsal, bola ya kan. Kemasannya ya. Kemasannya jadi lebih banyak entertain. Jadi karena kalau liganya lebih berkualitas, pemainnya akan lebih kualitas, gajinya akan lebih layak. Betul. Secara pemain dan pelatih. Jadi emang intinya duit. Biar duitnya gede, semua emang harus bagus, ya. Jadi itu aja tadi pesan dari Bang Eka. Diperkejelas lo ya. Sebenarnya depan-depannya nggak nyambung tuh, nggak penting, bukan nggak nyambung, nggak penting. Ya tapi lebih layak, bener gak? Ya, intinya duit. Karena kalau ngomong banding sepak bola sama futsal jauh, Jelas. cuy. Sama basket. Sama basket sama futsal jauh. Iya, betul. Kalau untuk ya itulah. Kemasannya emang Tapi tetap lah buat pemain sama pelatih tetap kualitas pekerjaannya harus benar-benar profesional dan harus dijaga. Betul. Benar, buat jualan cuy. Benar. Itu kan jualan kita sendiri, ya gak? Betul, branding. Branding, bener. Ya, oke, Cil. Ya, Udah makin sore nih, Cil. ya makin sore, takutnya makin gelap ya kan, takutnya hujan, kalau hujan ntar nggak bisa pulang ya Gak kan. ada lighting juga soalnya di sini kan. Ngomong mulu, abis itu beli kagak ya kan. Dagang tuh. Iya. Air habis Oke, lagi udah Bang. selesai. Ondel mau jalan soalnya. Makasih banyak, Bang. Terima kasih Mas, banyak. thank you. Closing lah. Close the door ya. Astaga. Oke, Sobat Opoy, terima kasih sudah menemani kita selama ini. Ya. Semoga cerita dari Bang Eka menginspirasi nih ya. Ya, benar banget. Tadi udah ada motivasi, udah ada cerita-ceritanya dari pemain. Jalanan karirnya dia ya kan. Iya. Dari awal Boli. poli ya kan? Voli sampai jadi pemain, tarkam tiap hari. Jadi terus dapat beasiswa juga Iya, nih ya. beasiswa juga. Kuliahnya masuk beasiswa jadi pemain. Jadi pemain, keluar jadi jadi pelatih. pelatih, terus bagaimana jadi pelatih muda yang
megang pemain senior. Wah. Ya, jadi banyak ceritanya nih, semoga menginspirasi. Amin. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Yang pastinya kita bakal datengin orang-orang masih berkecimpung di dunia futsal. Mau datengin siapa? Di komen aja. Komen, nah itu. Buat yang diundang jangan pernah nolak. Rekeningnya gemuk pokoknya. Waduh. Nambah lagi aja ini. Sponsor masuk dong, gede nih. Baju nih, baju, ada baju nih, Baraka kalau bisa ya Baraka. Alright. Oke, ya. Oke, langsung aja gue pamit undur diri. Gue Kumai. Dan gua Bocil. Sama Bang Eka Sanjaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.